mengerti hidup di Jakarta ini kan semakin lama semakin sibuk, orang juga sibuk memikirkan dirinya sendiri, semakin individualistis begitu. Tapi ternyata masih ada loh orang-orang yang peduli dengan sekitar. Betul sekali. Misalnya sosok yang satu ini yang bukan hanya mengabdikan diri pada pemerintah, tapi dia juga menyelamatkan jiwa banyak orang. Ya, namanya adalah Iskandar, seorang petugas Dinas Perhubungan yang rela menempuh puluhan kilometer untuk memunguti ranjau paku yang bertebaran di jalan raya. Kita berbuat kebaikan itu tidak hanya pakai uang aja kalau kita nggak ada uang. Secara nasihat, secara tenaga, yang penting kita tuh ikhlas. Karena Allah. Supaya pengguna jalan ya terhindar dari paku lah. Azan subuh berkumandang. Iskandar memulai hari dengan menghadap Yang Kuasa. Salat jadi prioritas utamanya sebelum memulai aktivitas setiap hari. Iskandar adalah seorang petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Mentari belum bersinar terang. Dikala sebagian warga masih terlelap, Iskandar sudah berangkat menuju lokasi kerja dari rumahnya di Tambun, Bekasi. Ia sengaja pergi lebih dini untuk memungut paku-paku yang bertebaran di jalan raya. Paku-paku yang sengaja ditebar oleh orang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini selalu ia lakukan dikala ia hendak bertugas. Sesampainya di lokasi tugas, peran utama Iskandar dijalankan. Bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas jadi tugasnya. Kendaraan umum yang bandel tak segan ia tegur. Tugas pokok saya di sub itu sebetulnya kan saya ini kan kenanya di plottingan. Tugas saya tuh terutama menghimbau bajai, supir mikro mini, seperti angkot, dan kalau seandainya mereka bandel juga, udah saya arahin dengan sopan. Kalau seandainya pagi saya bilang selamat pagi, kalau siang selamat siang, ya mau nggak mau terpaksa diadain penindakan. Senja tiba, tugas utama Iskandar usai. Saat pulang inilah ia lakukan kembali kebiasaannya, memunguti ranjau paku yang bertebaran di jalanan. Ia menyisir setiap jengkal jalan dari kawasan Senen Jakarta Pusat hingga ke arah rumahnya di wilayah Tambun Utara, Bekasi. Ada banyak jenis paku yang ia temukan, jumlahnya bisa 2 kantong plastik besar. Paku demi paku tak juga sirna, meski begitu tak ada kata lelah. Matanya yang sudah mulai rentah masih tajam memantau besi tajam. Kalau ada paku tolong dibantu bersihin ya. Tak ada alat bantu seperti magnet yang ia gunakan. Motivasinya bukan mengharap imbalan, tapi menyelamatkan jiwa manusia. Nggak saya bisain sampai kapan, pokoknya kalau walaupun saya udah nggak dinas lagi, tetap rencana saya kalau badan saya sehat, kalau ada paku tetap saya pinggirin. Maupun resiko apapun, saya ini ya kemanusiaan, masalahnya kemanusiaan. Satu titik nih, dari kemarin tuh sebetulnya saya udah bersihin ini. Ini sekarang ada lagi nih, udah banyak lagi nih. Waduh. Ya jalan itu kita jagalah, sebab jalan itu sumber daripada kehidupan kita, hilir mudik kita. Janganlah keganggu itu jalan. Kalau seperti macet apa juga, ya biar itu aja. Saya juga ya nggak ada motivasi lain lagi. Saya juga nggak ingin bagaimana. Dan lagi di samping saya juga mungkin adalah nanti rekan-rekan saya yang bagaimana mengikuti jejak saya, termotivasi mereka.
Perjuangannya memang belum usai. Ribuan langkah ia lakukan. Pungutan-pungutan yang ia kerjakan, paku-paku masih saja tersebar. Tapi berkat jasa Iskandar lah, para pengguna jalan merasakan dampaknya. Mulai berkurang warga yang merugi karena bannya bocor tertusuk paku. Dia sering ngambil paku gitu. Di daerah mana aja? Yang saya lihat di sini aja yang saya lihat. Jadi saya atas nama warga Taman Nirwana ini mengatakan bagus. Sangat bagus. Tapi kalau dampaknya sih bagus. Dia nolongin orang biar bannya nggak bocor. Ketulusan Iskandar tak hanya memunguti ranjau paku di jalanan. Ia menafkahi istri, 2 anak kandung, serta 3 anak asuhnya yang kini masing-masing sudah berkeluarga. Di rumah inilah Iskandar berbaur dengan keluarganya. Walau hidup dalam kesederhanaan, Iskandar dan istrinya tak pernah mengeluh. Selama ini, Nengsi sang istri tak pernah tahu jika suaminya kerap mengambil paku. Yang ia tahu, suaminya sering pulang terlambat. Tapi kita kan was-was juga ya. Namanya orang kerja bawa motor, takutnya ada apa di jalanan kan kita nggak tahu juga kan. Apalagi keadaan hujan. Saya sih pengennya Bapak biar sehat, jangan ada halangan apapun juga gitu. Biar lancar-lancar aja dia kerja gitu. Iskandar mencoba terus memberikan teladan yang baik bagi kelima anaknya. Ia banyak mengajarkan kesabaran dan makna kehidupan kepada anak-anaknya. Bapak sih orangnya baik. Sama saya tuh dari kecil tuh nggak pernah marah. Dia tuh nggak pernah ngebeda-bedain. Saya bukan anaknya. Ya, harapan saya sih dia selalu sehat ya Mbak. Kalau bisa kalau lagi mengutin paku jangan sampai ada orang yang sampai ya jahatin dia lah. Ya emang jadi buat pelajaran juga gitu Mbak. Jadi kita berbuat baik atau beramal itu nggak harus pakai uang gitu. Jadi pakai perbuatan juga, ya itu contohnya bisa gitu, hal kecil kayak gitu. Jadi bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Di benaknya ia berharap agar oknum pembuang ranjau paku tak lagi menyusahkan warga. Hal kecil yang dilakukan semata-mata demi menyelamatkan warga. Namun, siapa sangka hal yang kecil ini berdampak luar biasa pada lingkungan sekitarnya, termasuk bisa menyelamatkan jiwa pengendara bermotor. Wuri Febrianingrum, Editya Wahyu melaporkan untuk NET.